pemerintah Indonesia secara serius melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menetapkan program inklusi sosial dan menjadikan perpustakaan sebagai salah satu program prioritas nasional untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini didasari oleh perpustakaan yang dianggap mampu menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses informasi dari buku dan internet yang dimiliki oleh perpustakaan. Tersedianya ruang belajar dan berkegiatan masyarakat serta adanya pendampingan yang diberikan oleh pustakawan sehingga mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera. Kita ketahui bersama bahwa perpustakaan merupakan salah satu sarana untuk mengakses pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, untuk hal tersebut, maka perpustakaan Proklamator Bung Karno pada kesempatan ini melaksanakan kegiatan literasi hasta-karya. Workshop literasi hasta-karya pada pagi hari ini mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta agar dapat meningkatkan keterampilan dan kreativitas merajut sebagai bekal kemandirian. Yang kedua, memfasilitasi proses belajar dan berbagi pengalaman antar peserta di perpustakaan dengan berbasis literasi. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat Indonesia gemar berkreasi dan mengolah berbagai jenis daur ulang yang bisa didaya gunakan. Yang keempat, sebagai momen reflektif untuk mengungkap kembali konsep pemikiran dan idealisme Bung Karno dalam memerdekakan bangsanya dan dalam mengisi kemerdekaan dengan bentuk sebuah keterampilan dan kreativitas. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, koleksi yang ada di Perpustakaan Proklamator Bung Karno dapat menjadi referensi bagi para peserta dalam berkreasi dan mengolah berbagai jenis bahan yang semula tidak digunakan dan didaur ulang sehingga dapat dimanfaatkan dan menghasilkan uang untuk menambah income. Marilah kita bersama-sama ke depan menjadikan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat informasi untuk membaca buku, namun menjadi ruang yang terbuka bagi masyarakat berbagi pengetahuan, bertukar pengalaman, dan berlatih keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya kita bersama-sama dengan gotong royong membangun daerah dan masyarakat yang berdaya saing dengan meningkatkan kreativitas masyarakat dan mengurangi kemiskinan akses informasi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Dan kata kunci yang harus kita garis bawahi adalah keberhasilan adalah hasil dari ketekunan, hasil dari kerja keras, belajar dan terus belajar. Perpustakaan berbasis inklusi sosial ini kita barengi dengan kegiatan hasta-karya, yaitu kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan pada waktu lalu. Yang pertama, literasi menulis kreatif ilmiah populer, yang pesertanya juga hadir di sini. Kemudian yang kedua, literasi storytelling, juga pesertanya hadir di sini. Dan yang terakhir, yang ketiga, kegiatan literasi mustika rasa. Mustika rasa juga cukup menarik bagi seluruh peserta masyarakat di kota maupun Kabupaten Blitar. Pagi ini kita kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial berkaitan dengan literasi hasta karya, merajut keterampilan, menggapai kesejahteraan. Itu tema kita pada pagi hari ini. Dan pagi ini kami sekaligus meluncurkan buku yang sudah kita hasilkan
dari kegiatan inklusi sosial. Saya lihat tadi ada Ibu Anis, mana Bu Anis? Terima kasih Bu Anis. Bu Anis ini salah satu mentor kita di kegiatan storytelling. Terima kasih Ibu Anis sudah hadir di acara kita. Dan perlu kami sampaikan Ibu Kepala bahwa kegiatan literasi menulis kreatif populer menghasilkan buku yang sudah diterbitkan. Jadi dari penulis-penulis Kota Blitar maupun Kabupaten Blitar yang ikut di acara menulis kreatif populer ini, kita sudah menghasilkan buku. Nanti bukunya akan di launching. Dan juga buku yang berkaitan dengan storytelling. Ya, judulnya rahasia, masih dirahasiakan. Tadi sudah disebut sih sebenarnya sama pembawa acara. Jadi pagi ini kami akan melaunching 2 buku hasil karya Bapak Ibu yang telah mengikuti literasi menulis kreatif dan storytelling. Tepuk tangan dulu buat para peserta. Mudah-mudahan kegiatan Hasta Karya ini juga kita dapat hasilkan sesuatu yang menarik ya dari rajutan-rajutan. Informasi yang berkaitan dengan rajutan ini akan kita publikasikan dan semoga bermanfaat buat masyarakat di Blitar Raya ini. Baik Ibu Kepala, mohon izinnya untuk ke depan kita sama-sama membuka selubung buku literasi menulis kreatif populer dan storytelling, ditandai dengan ya didampingi Ibu Nurni. Pak Eka silakan ke depan. Pak Pur juga boleh dampingi di kita maju. Peluncuran buku, judulnya saya lupa, nanti aja kalau dibuka ya. Kami persilakan Ibu Janti Suksmarini disaksikan kita bersama melaunching buku hasil karya dari Bapak Ibu semua peserta literasi menulis kreatif populer dan storytelling. Kami persilakan Ibu Janti untuk membuka selubung. 1, 2, 3. Ya, buku Jejak Sang Putra Fajar. Ini yang storytelling Bu, yang menulis. Satu lagi. 3, 2, 1. Nah, ini replika dari buku Cerita Setelah Fajar. Setiap hari ada matahari yang menjelma menjadi energi hati. Itu yang dihasilkan oleh Bapak Ibu yang ikut menulis di dalam literasi karya ilmiah populer di Perpus Bung Karno. Dan panitia kami minta untuk Ibu untuk menandatangani ya. Menandatangani di kiri kanan di buku tersebut. Yang kosong aja Bu. Nah ya situ. Tanggal hari ini ya. Jejak Sang Putra Fajar ini atas bimbingan dari Ibu Anis. Oh Bu Anis maju dulu Bu Anis. Maaf Bu Anis maju Bu Anis. Ada Bu Anis, ini ada salah satu mentor kita yang di kegiatan storytelling, Ibu Anis Masria. Namanya Bu Anis juga tertulis tuh, ada mentor. Terima kasih Bu Anis juga hadir. Ya, buku ini nanti kita akan serahkan juga sebagai perwakilan dari Cerita Setelah Fajar. Di sini saya minta salah satu penulis. Ini ada masternya nih, Pak Heru Patria. Kami persilakan untuk ke depan. Pak Heru ini adalah
master menulis di Bumi Bung Karno yang sudah mendunia. Tulisannya sudah banyak sekali, novel-novelnya. Kami silakan di tengah, Ibu Anis di tengah, di sini. Mana? Bukunya akan diserahkan dari Ibu Kepala kepada Ibu Anis dan Pak Heru Patria. Ya, Bu Anis yang Jejak Sang Putra Pajar. Bukunya liatin ke depan, Bu. Bukunya liatin ke depan. Iya, biar kelihatan di publishnya bagus. Terima kasih Bu Anis sudah membimbing Bapak Ibu peserta. Dan yang terangkum di dalam Jejak Sang Putra Pajar ini kalau tidak salah ada 37 penulis. Ya, 37 yang berhasil menulis di dalam storytellingnya. Kemudian Pak Heru Patria juga salah satu penulis di Cerita Setelah Fajar. Terima kasih Pak Heru, Ibu Kepala, dan bisa kita foto bersama ya. Kata ya, berkreativitas. Pesertanya banyak manula ya, banyak lansia. Ada 100 orang lansia dan dibimbing oleh Ibu Ari Asih ini. Nah, saya coba waktu itu Mbak Ari pernah ke Jawa Timur, sudah ke Blitar belum. Nah, ayo saya ajak ke Blitar. Saya ajak ke Blitar, kita sama-sama ibu-ibu di Blitar ini kita rajut. Kita rajut sama-sama untuk menyatukan hati kita untuk mencintai perpustakaan. Nah, pagi ini kita mencoba menggali pemikiran Bung Karno berkaitan apa sih yang dimaksud dengan asa karya itu berkaitan dengan Bung Karno. Bung Karno sudah menjelaskan, menyampaikan di seluruh forum yang ada di Indonesia ini berkaitan dengan nasionalisme. Nasionalisme itu berkaitan dengan apa saja? Semua kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, berkaitan dengan pemahaman tentang Pancasila, pemahaman tentang pentingnya gotong royong, pemahaman tentang pentingnya bagaimana kita meningkatkan ekonomi, itu ada di nasionalisme Bung Karno. Nah, di salah satu kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu adalah salah satunya adalah keterampilan yang di dalamnya ada hastakarya. Hastakarya bisa berupa apa saja, ya, bisa merajut, bisa membuat alat-alat yang berasal dari daur ulang, ya, bisa dari ibu sudah apa ini? Halo, woi, Mas, jangan dimainin dong, jangan sentimen. Saya kalau lagi ngomong suka dibercandain sama operator itu. Awas loh, enggak. Dari Bogor, kebetulan juga pernah ngisi acara di Perpustakaan Nasional, diundang sama Pak Agus. Waktu itu cukup rame, tapi kayaknya di Blitar ini lebih antusias lagi ibu-ibunya, keren banget. Katanya 2 hari setelah diumumkan itu udah full book yang ikut daftar. Di sini yang udah bisa merajut dasar ada berapa orang? Boleh? Oke. Lumayan banyak ya. Jadi sekarang hari ini kita akan mencoba belajarnya itu adalah memanfaatkan daur ulang. Jadi kita akan pakai kaos bekas, itu bisa hasilnya jadi bermacam-macam. Bisa jadi wadah ini, bisa jadi cempal. Nah, kalau yang ini saya bikinnya itu dari kantong kresek. Ini dari kresek. Jadi tekniknya hampir sama seperti nanti kita membuat benang dari kaos bekas gitu. Jadi nanti di rumah ibu-ibu misalnya punya baju bekas yang kalau disumbang juga udah nggak layak juga, misalnya bajunya bolong-bolong kan nggak mungkin kan kita sumbang baju bolong-bolong. Nah itu jadi bisa kita buat ulang jadi karya yang cantik juga.
Kalau yang ini sih memang dijual, ada juga dijual itu benang kaos. Tapi kalau yang ini benar-benar ini dibuat dari kaos bekas. Jadi bisa berguna lagi, ini bisa jadi cempal yang ini. Gitu. Kan lumayan ya Bu ya, bisa jadi cempal, bisa jadi preset, jadi aku pakai lagi. Jadi kan kadang-kadang suka baju bekas kita taruh aja di lantai kan, itu bisa jadi pel, tapi kan jelek, tampilannya kan jelek. Nah kalau ini kan dia jadi cakep lagi, bisa jadi keset, jadi apa, kayak gitu. Terus udah gitu kita juga akan manfaatkan, jadi wadah ini bisa ditaruh dia, jadi bisa jadi cantik juga, bisa jadi pot gitu. Dah nih. Mau praktek sekarang kan Bu? Ya, makasih banyak Pak Agus. Kaosnya udah dikasih ya Bu ya alat. Ini bagian yang ini hampir semua bagian bisa dipakai, tapi kalau merajin Bu, ini bagian yang selama kelimaning ini itu dibuka. Tapi kalau saya kurang gitu rajin untuk itu, jadi ini saya gunting. Bagian yang ini itu digunting. Bisa ada ini ya, layar gede gitu di video ini. Ada Ya, ini, oke ini terus digunting. Oh pinggirnya. Iya, bagian pinggirnya. Ini saya contohkan dulu ya Bu ya, nanti kalau bingung bisa tinggal ini. Jadi posnya saya ada yang kena hujan nggak? Atau apa? Maju aja enggak apa-apa. Jadi ini bagian pinggirnya kita gunting Bu. Mbak ini nanti juga. Ini juga Bantuin aja yang asisten. bagian tetap bisa dipakai. Dah. Langsung dah. Nah ini dilipat dulu. Putih.